Udah keluar dari klinik pemirsa, ini obat untuk baby mother band kita sudah selesai. Loh. Jom kita pergi. Salam menjajua. Nah, ini Bapak Tuhan Senina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Oke pemirsa, tadi kita udah pergi. Tadi itu pemirsa, plan saya dengan Singgam itu mau bawa Madawan pergi ke klinik. Lepas itu kita mau bawa jumpa imam gitu pemirsa. Karena kan suami saya itu tadi juga di video makan tuh saya sudah jelaskan ya. Jadi ternyata ada gitu kawan suami saya yang kebetulan anaknya juga seperti itu. Terus katanya pas dia bawa jumpa imam ya. Kebetulan yang terkena seperti itu tuh Islam. Jadi mereka bawa jumpa ustadz. Jadi katanya sembuh gitu. Jadi dia rekomen suami saya juga bawa kemana yang kamu rasa boleh gitulah. Jumpa siapa gitu. Entah jumpa Sami. Ya, entah jumpa imam, entah jumpa father. Sebab pemirsa, kenapa kita bilang begini? Sebenarnya hari Jumat Kamis tuh, Kamis kita dah pergi Kamis ke Jumat kita pergi hospital. Cumannya saya kurang rasa lah, kurang puas hati dengan pemeriksaan di hospital kemarin. Karena dokter tuh langsung tak cek saya punya baby gitu. Masih kita masuk tuh, dia tanya lah, baby kenapa? Saya kata demam. Bila demam start, saya cakap semalam sudah demam. Dia pukul 7 petang dia sudah demam. Dan lepas tu malam dia demam tinggi, saya bagi paracetamol. Tapi paracetamol tu dah habis. Saya cakap okay. Lepas tu air meludahnya banyak dokter. Walau macam mana ya pemirsa, kita tu nak memang ubat tu yang akan menyembuhkan. Tapi pelayanan tu kalau membuat kita rasa puas hati, itu juga jadi salah satu penyemangat untuk kita cepat sembuh, betul tak? Jadi sama dokter tuh enggak, anak saya itu langsung tidak ditengok, tidak dilirik pun. Itu dokter sibuk, dia tulis tahap apa dia tulis, lepas tu dia bagi hanya obat paracetamol gitu. Jadi saya pikir karena saya pun Google juga anak tuh demam, terus air liurnya banyak, air ludahnya banyak gitu. Tanda-tanda tumbuh gigi gitu pemirsa. Saya pun ya mungkin ini tumbuh gigi lah gitu. Terus udah kita pergi ke sebentar ya pemirsa, saya masukkan dulu beras. Banyak kan? Tengok itu lari-lari kutu berasnya. Udah gitu kita pun pulang. Saya bagi obat macam yang diberitahu lah. Dia bagi tahu obat tuh 4 kali 1 hari. Ataupun kalau dia rasa sakit boleh bagi, dia cakap. Lepas tu malam tuh memang malam ada langsung tak ada tidur pemirsa. Udah malam ketiga dia langsung tak ada tidur, nangis. Sekejap tidur, lepas dia bangun nangis juga. Lepas tu susu pun dia tak mau minum, susu badan. Lepas tu baby Madawan ni dia nangis tu satu kampung dia boleh buat tak tidur. Dari hujung ke hujung dengar suara dia nangis. Jadi saya bagi susu dia tak mau susu, bagi makan dia tak mau makan, minum air suam apapun tak mau lah. Lepas tu saya raba lah sini giginya itu sini. Saya raba sini. Tak ada tanda-tanda tumbuh gigi kan. Lepas tu memang saya langsung tak ada tidur. Mak saya yang kawankan saya pemirsa, Singgem kalau malam dia susah bangun, tapi siang dia mau jaga. Saya bilang kalau siang jagalah anak saya, semalam tak ada tidur, awak jagalah. Itu macam dia mau. Tapi kalau malam dia tak boleh, terus dia migrain. Jadi saya dengan mak lah tak ada tidur. Udah 3 malam tak ada tidur. Begitu pemirsa, bila saya bagi obat paracetamol, baru dia akan tidur dan mau minum susu gitu. Jadi karena kawan suami saya itu bilangnya gitu, anaknya dulu seperti itu juga, ya udahlah. Kita pun bawa jumpa dokter, ingat mau bawa jumpa, mau pergi lagi lah gitu. Sampai di hospital pemirsa, sampai di klinik, tadi kita pergi private ya, tapi dia panel klinik lah. Panel klinik itu artinya dia ada bekerja sama dengan company tempat suami saya ini kerja, jadi kita gratis juga gitu. Tapi suami saya kena minta satu borang surat dari misi lah, saya bilang misi yang bekerja di tempat kerja mereka itu gitu. Dia kena inform lah gitu. Kalau tak bayar, kalau bayar biasanya itu kalau untuk anak kecil itu 35 ringgit atau sekitar 115.000 gitulah pemirsa.
Nah, kita pergi ke sana kan. Nah, sama dokternya itu baru saya puas hati pemirsa. Sama dokternya itu saya bilang, dia ini demam dokter. Demam dah tak ada. Tapi air meludah dia itu banyak. Saya bilang banyak, udah gitu nangis juga, tak mau minum susu, tak nak makan. Saya cakap okey. Lepas tu dia ambil lampu suluh dengan toslet itu kayu macam itu pemirsa. Dia cek sini, cek atas, cek bawah. Dia diam juga. Bila dia tolak ke belakang karena saya jerit, pemirsa, biasa anak orang tumbuh gigi di depan. Anak saya tumbuh gigi geraham di belakang pemirsa. Sudah bengkak, dia punya gusi. Sini pemirsa, sini satu, sini satu. Dua-dua ini tumbuh gerahamnya di bahagian bawah pemirsa. Makanya kadang-kadang itu kan kita cium saja sini dia sakit. Cubit saja sini dia sakit. Geraham yang tumbuh, oh my goodness. Tak payah saya, dokter pun terkejut. You punya anak something different. Different dia cakap. Kalau biasa budak-budak tu tumbuh depan juga, atas kah atau bawah, tapi you anak langsung gigi belakang tumbuh. Itu pasti dia sangat meragam, dia rasa sangat sakit, tengok gusi merah dia cakap. Tunggu nanti itu gigi keluar baru dia rasa okey dia cakap. Kalau dia tak nak minum susu, you pelan-pelan bagi makan dia cakap. Pelan-pelan bagi makan, bagi air suam, jangan tak bagi apapun dia cakap. Sebab ini biasa gigi geraham macam ni nanti agak lama dia rasa sakit. Kalau you biar takut dia nanti tak makan, tak minum, dehidrasi pula, masuk ward pula dia cakap. Jadi begitulah yang membuat saya dan suami saya memang terkejut. Suami saya sampai di rumah dia kata apa, Hamim boy selalu depan juga atas bawah, habis ini si Madawan tumbuh ngam-ngam pula di depan, di belakang. Kita pun yang udah besar kadang-kadang tumbuh gigi geraham, demam, apalagi baby kan. Jadinya ya udah pemirsa, kita pun karena udah memang nampak gusi dia tuh merah, kita pun tak jadi bawa pergi dia untuk berubat secara ini tadilah agama lah, saya bilang lah, religi kita bilang lah pemirsa. Karena udah memang nampak, memang dia tumbuh gigi tapi di bagian belakang pemirsa, belakang sekali. Dan dokter pun dia sebelah nih, kalau dia ini kan ada bunyi ker itu macam gigi sebelah sini dah keluar sikit, yang sebelah sini itu belum keluar, still bengkak juga pemirsa. Memang anak saya ini. Jadi itulah tadi diagnosa akhir untuk baby Madawan, memang tumbuh gigi juga tapi gigi belakang. Sebab itu dia sangat meragam, sangat susah mau bagi makan, mau bagi susu pemirsa, dia langsung tak nak. Makanya saya udah time makan, saya masak dia punya nasi. Lepas tu saya bagi dulu paracetamol, udah hilang rasa sakit tu, udah kurang, baru saya bagi makan, saya bagi susu, baru saya mandikan, saya suruh tidur pemirsa. Kalau dia tidur pukul 7 juga saya akan terus tidur. Sebab tengah malam dia akan bangun nangis juga kesakitan. Makanya saya bilang pemirsa, beranak ini senang. Bela anak ini dari kecil sampai besar, ya kan, memenuhi segala kebutuhannya, itu yang besar tanggung jawabnya pemirsa. Makanya kalau mau beranak lagi mau 1000 kali mau dipikir-pikir semua, betul tak? Oke pemirsa, itulah dia videonya. Kita jumpa lagi lain video. Bye pemirsa.